Pemirsa masih di Market Review dan kita masih membahas membaca arah bisnis sektor properti. Pak Yogi, kita lanjutkan kembali, Pak. Iya, Pak. Ya, bagaimana dari sisi pemulihan Pak Yogi untuk sektor properti sampai sejauh ini? Apakah sudah terlihat properti mulai bangkit kembali, Pak? Iya, berdasarkan pengamatan kami, memang dari segi peluncuran ya Pak ya, peluncuran produk properti atau launching gitu ya Pak ya, peluncuran produk properti itu memang terlihat lebih banyak Pak di kuartal ketiga ini dibandingkan kuartal pertama dan kuartal kedua, dan itu sangat dimaklumi ya Pak ya, karena kuartal kedua itu terdampak PSBB sehingga aktivitas sangat terbatas. Kalau di kuartal pertama memang berdasarkan track record, memang itu tidak banyak Pak peluncuran unit properti baru atau produk baru ya. Tapi di kuartal ketiga ini sejak adanya mungkin karena kita sudah protokol kesehatan menjadi lebih baik ya Pak ya, COVID, sehingga peluncuran produk baru kami berdasarkan pengamatan kami memang lebih banyak Pak aktivitasnya. Namun apakah itu bisa ditranslasikan berarti recovery atau pemulihan terhadap sektor properti itu yang membaik, juga harus kami lihat juga Pak perkembangannya, dan juga bagaimana semacam penerimaan pasar terhadap peluncuran produk baru ini di tengah pandemi ini Pak, seperti itu. Baik. Kalau kita lihat dari sisi kinerja perusahaan-perusahaan Pak Yogi yang dirating oleh Fevindo sampai saat ini, dan kalau kita kaitkan lagi dengan situasi pandemi COVID-19. Ya, kalau dari perusahaan properti atau pengembang yang kami peringkat di dalam portofolio Fevindo memang cukup banyak ya Pak ya, dan beberapa memang terkena dampak cukup signifikan, dan itu terrefleksikan di dalam rating action yang sudah kami lakukan ya Pak ya sepanjang tahun 2020 ini, di mana dari banyak penurunan baik itu penurunan peringkat maupun perubahan outlook, itu banyak juga yang berasal dari segmen properti. Seperti yang sudah dilakukan oleh Fevindo, seperti Modern Land ya Pak ya. Modern Land itu juga sudah kami turunkan peringkatnya, dan bahkan mereka sempat default ya Pak ya atas surat utang mereka yang jatuh tempo di Juli yang lalu. Lalu atas beberapa pengembang lainnya seperti Surya Semesta Internusa, itu kami revisi outlook-nya menjadi negatif, terutama karena emang kontribusi segmen pendapatan berulang atau recurring income dari hotel yang cukup signifikan ya, sehingga kami melihat dampaknya terhadap profil kredit dalam 12 bulan ke depan akan cukup banyak terkena dampak. Lalu ada beberapa juga pengembang-pengembang lainnya yang sudah kami lakukan revisi baik itu atas peringkat maupun atas outlook-nya juga Pak ya. Dan kami lihat memang 12 bulan ke depan sampai 18 bulan ke depan itu cukup menantang, dan ini sangat kami ikuti Pak perkembangannya, polemiknya seperti apa, karena kondisinya memang masih sangat fluid ya untuk segmen properti ini. Baik, dari sisi outlook di 2021 Pak Yogi secara lebih detail Pak? Ya, kalau bisa kami sampaikan, memang untuk segmen properti ini kami memberikan outlook negatif ya Pak ya untuk segmen properti, karena balik lagi ke argumentasi kami di awal, karena properti memiliki dampak yang cukup signifikan karena adanya pandemi COVID ini. Sebelum pandemi COVID pun memang properti juga sudah cukup challenging, sudah cukup menantang ya Pak ya, dan ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID, sehingga berimbas terhadap balik lagi ya Pak ya, kuncinya adalah daya beli terhadap segmen properti ini. Jadi cukup menarik strategi-strategi yang akan dilakukan oleh pengembang, bagaimana mereka bisa menyasar segmen yang tepat ya Pak ya, terutama di tengah pandemi ini dan ketidakpastian akan berakhirnya pandemi ini, seperti itu sih Pak. Baik, dengan adanya pandemi ini menunda kebangkitan dari sektor properti yang sebelumnya di akhir 2019, di 2020 properti akan bangkit kembali Pak Yogi. Ya, jadi sebenarnya memang kami sudah melihat segmen properti ini emang sebelum pandemi emang kita tidak expect akan pulih seperti ke saat komoditi boom dulu ya Pak ya, di tahun 2012-2013, di mana menurut pandangan kami periode tersebut itu adalah periode emasnya pengembang atau properti. Ketika 2017, 18, 19 kami tidak expect ke depannya properti akan balik ke titik seperti komoditi boom itu. Namun dengan adanya pandemi memang kami melihat termasuk salah satu sektor yang terkena dampak cukup signifikan, sehingga recovery-nya pun, karena juga kita saat ini tidak tahu ya Pak pandeminya kapan akan berakhir, ketidakpastiannya sangat tinggi,
Sehingga itu juga banyak juga berimbas terhadap recovery dari segmen properti. Jadi kuncinya adalah bagaimana pengembang dapat menyasar segmen yang tepat di tengah pandemi ini. Dan dengan program-program marketing mereka, dengan program-program mungkin insentif mereka, dan juga dampaknya mungkin terhadap ketahanan neraca dan juga laba rugi mereka juga patut dicermati. Seperti itu sih. Baik, Pak Yogi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Tadi kita membahas Sama-sama, Pak. bisnis Makasih. sektor properti, review, proyeksi, kemudian juga beberapa peringkat untuk dari perusahaan-perusahaan properti yang sudah melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan semoga bisa menjadi referensi, terutama bagi para investor dan juga para trader di pasar modal Indonesia. Pak Yogi, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Sama-sama, Pak. Makasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Yogi Surya Perdana yang merupakan analis PT Pevindo. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.